Bunda tahu mau pegang. Enggak. Oh, taruh di depan, taruh di depan. Bisa. Halo Kak Ena yang baru aja ulang tahun nih, Libra Girl. Iya, Libra Girl. Kenapa kamu jawab iya? Bunda yang pegang. Boleh diceritain nggak sih ke kita apa yang berbeda di ulang tahun kali ini? Oh, sebentar. Kalau ditanya apa yang berbeda ya, sebenarnya setelah dijalani sama aja ya, cuman umurnya aja sekarang depannya diganti. Yang awalnya depannya angka 3 sekarang jadi angka 4 gitu. Jadi sebenarnya pas lagi awal-awal mau transisi ke 40 tuh sempat ada kayak masa khawatir, takut, nggak percaya diri dan segala macam. Tapi begitu dilewati kayak biasa aja kayak hari-hari yang lain. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang berbeda lah. Kenapa tuh nggak percaya diri dari sisi mana nih? Nggak tahu ya, kalau perempuan itu kan kadang-kadang punya banyak ketakutan kan. Perempuan itu kan terlalu overthinking orangnya. Nggak tahu ya apakah itu cuma aku doang gitu ya. Cuman kayaknya hampir semua perempuan yang biasa, mereka tuh kalau sudah menua itu pasti ada banyak hal yang akhirnya mereka pikirkan. Kayaknya itu terjadi sama aku juga gitu ya. Entah itu mikirin next gimana ke depannya, kita udah ngasih apa aja, udah taat belum, habis kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau udah masuk umur 40 kan jadi lebih sensitif ya, masalah perasaan juga. Jadi memang terlalu banyak yang bergejolak gitu. Kalau misalnya anak muda umur 20 masih wah aku akan mengejar karir, tapi umur 40 tuh gimana ya, antara pengen fokus di rumah atau karir ya. Jadi kadang-kadang ada pergejolakan hati di situ, tapi pas begitu dijalanin sama aja ya, udah aja nanti lihat aja apa yang di depan mata yang Allah kasih lah gitu. Kan super mom banget nih dengan 3 anak. Kesulitan nggak sih membagi-baginya? Jadi dalam berapa bulan terakhir ini aku memang memutuskan untuk jadi full time mother. Jadi benar-benar full di rumah setelah memang nggak kerja lagi kantoran. Jadi memang antar jemput mereka, fokus benar-benar nyiapin mereka makan. Terus habis kayak gitu jemput ke sekolah, anterin les. Kalau ditanya susah apa tidak, sebenarnya enggak, udah terbiasa ya. Cuman memang antar jemput mereka tuh memang luar biasa melelahkan. Masih sebentar lagi capek banget, maksudnya kayak capek banget, panas kadang-kadang, dan mereka pulang sekolah kan waktunya juga berbeda. Jadi kadang-kadang tuh kayak ya Allah, nganter sekolah anak tuh terjemputnya tuh juga lumayan nguras energi banget. Tapi satu sisi yang bikin happy tuh adalah bisa sama mereka terus-terusan kan. Jadi bisa dibilang hampir bareng sama mereka cuman pas lagi setiap saat, setiap hari. Mereka pas lagi di sekolah aja yang akhirnya jadi nggak bareng. Jadi ngerasa kayak wah alhamdulillah banget sih ya, benar-benar melihat banget pertumbuhan mereka, ngelihat banget progres setiap anak, kemampuan anak dan pencapaian anak sih. Ya walaupun capek secara tenaga, tapi hatinya tuh jadi lebih tenang, lebih happy gitu. Coba nih, Mama kalau di rumah kayak apa sih? Siapa yang mau jawab dulu? Bunda kalau di rumah kayak apa? Ngapain dulu? Kalau di rumah Bunda tuh Spesifik pertanyaan. seperti apa orangnya? Galak apa enggak, cerewet atau enggak, baik, perhatian, ngurusin semua. Perhatian nggak sih? Bangunin anaknya dengan senyum gitu ya. Makanya jawab satu-satu. Kalau Bunda mah habis pulang sekolah, Bun temenin masukin pintunya. Bunda udah males, capek deh. Bunda mau tidur. Suka ngomel-ngomel nggak bundanya? Pas kalau bangunin tidur, dar, bangun, dar, mau nggak ke sekolah nih? Gitu. Tapi nggak orang marah-marah kan? Marah-marah. Kalau menurut adik, Bunda gimana? Kamu Aja ditutup. kok Bunda pas bicara depan. banguninnya kayak kalau gak bangun ntar semuanya di stopin nih, ayo bangun. Terus Bunda kadang kalau pulang sekolah aku Bun turunnya, kalau Bunda masa capek, udah capek harus capek. Terus kalau Bunda Jadi kalau misalnya dibeliin minum di sejuk, dibeli ekses itu dilupain ya? tiap hari Bunda kalau ini gitu cuma Bunda terserah mulu. Tapi kalau mau apa-apa selalu dibeliin Bunda kan? Iya.
Kok. Oke. Ntar dulu abang Ali. Paling Iya. senang dibeliin apa sama bunda? Abang Ali jawab dulu. Kartu Pokemon. Abang Ali, apa paling sering dibeliin apa sama bunda? Hah? Bunda baik gak? Chips. Itu mah ayah yang sering beliin, bunda mana suka beliin chips. Ayo. Bunda baik gak? Bunda biasa aja. Ini jadi sesi curhat anak Saya ya? curhat anak nih, ini dibongkar-bongkar semuanya mama. Bunda kayak apa sih kalau di rumah? Abang, Bunda biasa aja di rumah. apakah galak apa tidak? Galak. Galak. Tapi baik nggak? Kadang-kadang galak, kadang-kadang enggak. Nggak galak. Oh gitu. Tapi happy nggak selalu bareng sama bunda? Happy. Benar. Nah kemarin kan pas ulang tahun nih juga dirayain bareng anak-anak nih, dikasih surprise gitu ya? Enggak sih, mereka nggak ada yang kasih surprise jadi karena anakku cowok semua ya, karena kalau anak cowok tuh kan memang nggak ada pekaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya karena aku perempuan doang gitu, ibaratnya kalau misalnya walaupun ada adik aku ya, cuman kan tetap yang di rumah tuh yang paling ini kan yang ngurusin semuanya tuh aku. Suami dan anak-anakku tuh kan semuanya laki-laki. Kalau mereka ulang tahun kan kita sebagai ibu, sebagai perempuan satu-satunya nyiapin kue, nyiapin apa, rencanain ini, rencanain itu. Begitu kita emaknya yang cewek sendiri, kagak. Malah gue yang beli kue sendiri buat diri gue. Ya kan, mana mereka mikirin, karena cowok semua, bedanya. Mama, emang mama beliin kue? Mama siapa? Mama yang enggak, itu juga kuenya gara-gara dikasih Tapi orang. kan bagian konten. Udah, enggak, tar dulu, belum selesai. Udah lagi, ntar lagi selesai. Iya. Nah mengurus 3 laki-laki nih, apa sih plus minusnya, kesulitan dan kemudahan yang didapat? Ya sebenarnya sih kalau masalah kesulitan hampir sama aja kayak setiap orang tua gitu yang ngurusin anak. Jadi memang, tapi untungnya adalah ya alhamdulillah karena memang dari kecil aku itu selalu ngurusin mereka banget. Walaupun ada support system itu selalu dari keluarga sendiri gitu. Jadi nggak pernah dipegang sama orang lain gitu ya. Jadi emang aku tuh benar-benar tahu banget mereka seperti apa, sukanya mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi alhamdulillahnya aku sih ngerasa bondingku sama mereka cukup baik, komunikasi yang dijalin sama kita juga cukup baik. Tapi ya susahnya adalah mereka ini suka berantem satu sama lain gitu ya. Jadi disuruh anteng sedikit pun tuh kayak gak bisa. Kayak semut jalan aja bisa dijadiin bahan buat mereka untuk diberantemin gitu. Jadi saking, karena cowok semua, aku nggak tahu ya, kayak emang semua anak kalau misalnya keluarganya lumayan deket di rumah kan memang sering berantem ya, namanya anak-anak ya. Ini pun terjadi sama mereka, ada aja yang berantem. Jadi ibaratnya saya bunda berantem gitu ya, baru ngadu persekian detik kemudian tiba-tiba ketawa. Jadi kan kadang-kadang kita bingung ya harus bereaksi seperti apa gitu loh, mesti menanggapi mereka seperti apa. Jadi kayak ya gitulah, tapi ya udah, dia udah makanan sehari-hari. Nah cara menyatukan mereka nih itu gimana? Cara bonding antara keluarga nih? Kita selalu bareng-bareng sih, intinya kayak gitu ya. Terus habis kayak gitu juga kegiatan semuanya alhamdulillah aku selalu barengin, karena mereka kalau bisa kegiatannya sama biar akunya juga nggak repot gitu ya. Jadi kalau ngomongin masalah mainan juga aku nggak pernah aku beda-bedain. Maksudnya gini, mainan kalau bisa yang apapun bisa mereka mainin bareng-bareng. Jadi nggak satu orang satu gitu ya. Jadi memang dia pilih mainan tertentu, dia pilih mainan ini, ya udah sesuai dengan pilihannya, bukan yang ngemanjain satu anak satu dengan mainan yang sama, baju yang sama. Aku nggak kayak gitu, biar mereka tuh bisa belajar sharing, biar bisa belajar semuanya lah gitu ya, biar bisa sama-sama berbagi, itu aja sih. Ada kegiatan rutin nggak sih, ritual-ritual tertentu? Rutin enggak sih, paling cuman karena anak-anak cowok ya, kita sih kalau sebisa mungkin liburan itu harus selalu sering ya. Maksudnya liburan itu bukan berarti harus keluar kota atau nginep di mana, minimal sama aku, suami dan mereka tuh selalu ada waktu quality time gitu kan. Jadi entah itu pergi keluar kota, makan atau cuman weekend. Terus habis kayak gitu mereka juga kan setiap Sabtu Minggu ini udah jadwalnya baseball. Jadi mau nggak mau kita ngabisin waktu di sana. Jadi aku temenin mereka, suamiku juga temenin mereka. Itu aja sih kegiatan, pokoknya intinya selalu bareng-bareng terus. Apa nih yang kira-kira udah dipersiapin untuk anak-anaknya? Atau punya cita-cita nggak sih dari bunda untuk anak-anaknya? Aku ngikutin aja sih ya, mereka maunya di mana, karena umurnya masih segini belum kelihatan arahnya ya. Jadi yang penting sekarang kita udah selalu lihat ya, semoga kita bisa tahu nih nanti anak nih mereka minatnya di mana, jadi ntar kita support sama kita ikutin lah, itu aja. Kalau sama suami nih ada ini nggak sih perbedaan parenting? Enggak sih, alhamdulillah sama, tapi ya karena suamiku lebih cowok gitu ya, jadi memang agak sedikit lebih cuek, tapi kadang-kadang
bentar lagi selesai ya. Boleh satu lagi ya Mbak, terakhir ya Mbak ya. Jadi kalau suamiku tuh lebih tegas aja sih, walaupun sebenarnya parentingnya sama. Cuman kan kalau cowok itu memang lebih apa ya? Lebih apa ya? Ayah lebih galak ya, Ayah lebih tegas kan. Lebih Walaupun galak, asik, lebih tapi kadang-kadang lebih tegas. Gitu aja sih, cuma bedanya itu aja. Terakhir, tadi kan bercerita katanya dari awal tuh ngurus sendiri, berarti dari awal nggak pernah pakai babysitter? Nggak pernah, jadi kita selalu berdua, tapi selalu ada yang ngebantuin. Support system itu palingan kalau nggak ada itu sama mamaku. Tapi kalau misalnya emang kita hire orang, kita gaji mereka buat jadi pengasuh tuh nggak pernah sama sekali. Dulu paling pas aku lagi kerja sempetnya cuman kayak masukin mereka berdua ke daycare, jadi titipin ke mamaku, aku kerja, aku jemput lagi di rumah mama, ini aku ambil dari daycare. Jadi belum. Kenapa? Emang karena pengen ngurusin sendiri sih sama suami, itu emang udah komitmen kita sih, emang bener-bener pengen take over mereka semuanya. Apa yang dirasain pas dibanding kalau misalkan pakai babysitter? Nggak pernah pakai babysitter sih Mbak, jadi nggak pernah tahu bedanya. Oh enggak, maksudnya alasan nggak memilih untuk emang nggak mau karena memang bagaimanapun juga kan mereka orang lain ya, pasti ada pola asuh yang takutnya berbeda, dan aku juga nggak kepengen, ya emang kita berdua nggak kepengen aja dia urus sama orang lain. Kadang-kadang dititipin sama mama aja gitu ya, suka ada aja gitu yang pola asuhnya berbeda, kebayang sama orang lain kan, gitu aja sih. Kasih. Oke, terima kasih kembali. Kasih ya. Iya. Udah bosan anaknya. Iya, makasih ya Kak.